Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Mutmainah dari semester 3 Prodi Ekonomi Syariah akan menjelaskan tentang bunga bank menurut hukum ekonomi Islam. Bunga bank sering digunakan sebagai imbalan pinjaman dalam sistem ekonomi modern. Namun, Islam memiliki pandangan tersendiri terhadap bunga. Nah, mari kita bahas bagaimana Islam memandang bunga bank. Adapun pengertian bunga bank yaitu bunga bank adalah imbalan atau balas jasa yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah atas dana yang disimpan, atau sebaliknya biaya yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atas pinjaman uang. Adapun menurut pandangan bank konvensional dan pandangan Islam itu berbeda, yaitu menurut bank konvensional bunga dianggap sebagai keuntungan bagi bank dan beban bagi nasabah. Misalnya, kalau tabungan, nasabah dapat bunga dari bank. Terus kalau pinjaman, nasabah bayar bunga ke bank. Terus dalam pandangan Islam, bunga bank dianggap sebagai riba, yaitu tambahan yang haram, karena termasuk keuntungan tanpa usaha yang jelas dan tidak adil. Dalam ekonomi Islam, gantinya bukan bunga, tapi bagi hasil, misalnya dalam akad murabahah atau musyarakah. Adapun dalil tentang larangan riba dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Allahu ahlal bai'a wa harramar riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana akilar robba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, yang memberi riba, penulisannya dan dua saksinya. Beliau bersabda, mereka semua sama dalam dosa. Ada dampak negatif bunga. Yang pertama, menyebabkan ketimpangan ekonomi. Yang kedua, memberatkan pinjaman. Yang ketiga, tidak adil dan tidak sesuai prinsip syariah. Yang keempat, menghambat perekonomian umat. Dan yang terakhir, mengundang murka Allah. Ada 3 poin utama tentang solusi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, menggunakan sistem bagi hasil, yaitu dalam ekonomi Islam, sistem bagi hasil digunakan untuk menggantikan bunga atau riba yang dilarang. Artinya, kalau ada kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola usaha mudharib, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal. Contohnya, dalam akad murabahah dan musyarakah, kalau usaha untung, dua-duanya dapat bagian, tapi kalau rugi, ditanggung bersama sesuai perjanjian. Yang kedua yaitu keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan. Dalam Islam, tidak boleh ada pihak yang dirugikan sepihak. Semua kerjasama harus adil. Sejak awal sudah jelas berapa persen bagi hasil untuk masing-masing pihak. Misalnya, pemilik modal 60%, pengelola 40%. Kalau rugi, juga dibagi sesuai kesepakatan. Jadi, tidak ada yang menanggung sendiri. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan kebersamaan dalam ekonomi. Tujuan utama ekonomi Islam bukan cuma cari untung, tapi juga membangun keadilan sosial. Maksudnya, biar kekayaan tidak menumpuk di segelintir orang saja. Dengan sistem seperti zakat, infak, sedekah, dan bagi hasil, semua orang bisa merasakan manfaat ekonomi bersama, sesuai nilai keadilan dan kebersamaan. Dalam Islam, bunga bank termasuk riba yang diharamkan karena menimbulkan ketidakadilan dan kesulitan bagi orang lain. Islam mengajarkan agar setiap transaksi dilakukan dengan jujur, adil, dan saling ridho tanpa merugikan salah satu pihak. Sebagai gantinya, Islam menawarkan sistem bagi hasil, murabahah, dan musyarakah yang lebih adil dan membawa keberkahan. Mari kita jauhi riba dan menjalankan muamalah sesuai syariat Islam agar hidup dan rezeki kita penuh keberkahan dan ketenangan. Cukup sekian yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.